Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reha Maulana dari kelas PSTIA dengan NPM 225506100. Video ini saya akan membahas tentang, mempresentasikan tentang video artificial intelligence atau kecerdasan buatan di video 1 hingga video 3. Nah, untuk video pertama itu ada mengenal AI atau pengantar AI. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kecerdasan buatan itu sudah ada di sekitar kita. Contohnya seperti yang baru-baru ini ada mobil Tesla milik Elon Musk. Itu sudah tertanam sistem cerdas di dalamnya. Sehingga dia kayak bisa autopilot, bisa menentukan jalan gitu. Nah, kemudian ada lagi contoh lainnya, kita menggunakan Google Map, misalnya dari saya set titik awal di Lampung, menuju ke Pekanbaru, maka nanti Google Map akan menentukan rute terbaiknya. Dia akan mencari rute terbaiknya mencapai Pekanbaru. Selanjutnya ada lagi dalam game misalnya kayak CS, Counter Strike atau game lainnya. Biasanya di dalam itu kan ada bot atau robot gitu atau komputer. Nah, lalu gimana caranya si komputer ini bisa mengetahui keberadaan kita? Nah, jadi di situ memanfaatkan algoritma searching dalam AI sehingga si komputer ini bisa mengetahui di sini ada obstacle atau enggak, terus misal kita di sini. Nah, berarti untuk mencapai kita dia melewati jalan ini atau seperti ini. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari juga kita HP kita umumnya sekarang udah ada namanya face unlock. Nah, face unlock ini memanfaatkan pengenalan pola. Jadi si AI ini diminta belajar tentang pola wajah kita. Sehingga dia bisa mengetahui ini kita atau bukan. Penerapannya tidak hanya pada face unlock, tapi juga ada penerapan lain seperti misalnya di mesin absensi wajah gitu. Oke, kita next. Contoh lainnya itu ada voice recognition seperti ada Siri, ada Google, ada Bixby punya Samsung itu. Nah, jadi si AI ini bisa mengenali suara kita gitu. Misal kita menggunakan Google Assistant, itu kalau kita bilang oke Google, maka dia akan mengenali suara kita dan langsung muncul kolom untuk mencari. Nah, kemudian penerapan lainnya itu pada filter IG atau filter TikTok atau filter Snapchat atau filter-filter lainnya. Misalnya nih di sini ada apa namanya filter Batman. Jadi si AI ini mendeteksi bagian mana yang merupakan mata, bagian mana yang mulut kita, sehingga nanti bisa di wajah kita itu seperti memiliki topeng Batman. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri itu ada namanya LT, tilang elektronik. Nah, jadi si AI-nya itu sudah tertanam di dalam kameranya. Sehingga si kamera ini dia itu udah cerdas dan bisa mendeteksi pelanggaran-pelanggaran. Misalnya eh, saya bawa motor atau bawa mobil, di sini ada lampu merah, lampunya masih merah, saya langsung terabas. Nah, si kamera ini dapat mendeteksi hal itu sehingga nanti saya akan dikirimkan surat surat tilang karena saya melanggar lampu merah. Selanjutnya kalau secara definisi AI itu mengalami perkembangan. Di tahun 1978, AI itu dikenal sebagai sistem yang thinking humanly atau dapat berpikir seperti manusia. Nah, kemudian di tahun 1992 eh, pengertian ini berkembang lagi tuh. Jadi thinking rationally atau berpikir rasional. Kemudian di tahun 1990 AI itu berkembang lagi pengertiannya menjadi acting humanly atau bersikap layaknya manusia. Kemudian di tahun 1998 hingga sekarang itu definisinya AI itu acting rationally atau dia itu bertindak rasional. Nah, jadi AI itu atau kecerdasan buatan itu merupakan cabang ilmu komputer yang dapat cabang ilmu komputer
yang dapat membuat mesin menjadi cerdas. Misal dalam kasus ini komputer. Misalnya. Komputer itu yang tadinya dia nggak bisa tahu, dia bisa melihat menggunakan computer vision misalnya. Atau komputer yang tadinya tidak mengenali kita, dengan face recognition, dia bisa mengenali pola wajah kita dan mengetahui antara kita atau itu orang lain. Selanjutnya di sini secara garis besar artificial intelligence itu memiliki 4 algoritma yaitu searching, sebentar ini nggak jelas, searching, kemudian reasoning, planning, dan learning. Lalu apa aja bedanya? Nah, searching itu merupakan proses yang digunakan untuk mencari langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, kalau reasoning itu seperti kita manusia bisa menalar. Contohnya searching tadi kayak di Google Maps. Nah, kayak kita misal dari Unila mau pergi ke perpustakaan Bandar Lampung. Nah, nanti si Google Map akan menentukan tuh titik awalnya di sini misalnya. Titik akhirnya di sini. Nah, dia akan mencarikan rute terbaik untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk reasoning itu dia seperti menalar. Nah, dalam kasus ini misalkan kita punya sistem pendeteksi hama pada tumbuhan. Nah, jadi si AI ini seolah-olah berpikir gitu, seolah-olah dia bisa tahu. Nanti dia bakal mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti dia di situ akan mempertimbangkan, menalar. Ini tuh maksudnya ke penyakit yang mana gitu. Kemudian ada lagi planning. Contoh sederhananya kayak kasus lift. Misalkan nih, saya berada di sebuah perpustakaan yang memiliki 5 lantai. Dari lantai dasar, saya memencet tombol naik. Kemudian di lantai lainnya, ada juga orang lain yang memencet tombol naik. Nah, dengan kecerdasan buatan, nanti si mesin itu bisa memplanning tuh, dia mau ke lantai mana dulu. Berarti dia mungkin karena, semisal dia saat itu posisinya di lantai satu, kemudian ke di lantai dasar saya pencet, di lantai dasar, kemudian di lantai 3 ada yang mencet juga gitu untuk naik. Nah, si AI ini akan mempertimbangkan kemana dulu nih dia. Berarti dia bakal ke saya dulu karena lebih dekat. Berarti ke lantai dasar dulu, baru nanti naik ke lantai 3. Kemudian untuk learning ini yang sedang populer saat ini, seperti yang dibahas tadi. Jadi ini kemampuan yang dapat membuat si mesin itu dapat belajar, gitu. Belajar. Jadi kayak bisa mengenali pola, bisa mengenali objek, kemudian dari situ bisa jadi lebih spesifik lagi sesuai kebutuhannya, seperti dalam kasus e-tilang misalnya, itu si kameranya bisa mendeteksi apakah pengendara ini melanggar atau tidak. Misalnya saya bawa motor nggak pakai helm, dia mendeteksi itu di bagian kepala saya ternyata tidak ada helm. Nah, jadi akhirnya saya bakal ditilang nanti, bakal ada surat ke saya, surat tilang. Kemudian dalam searching itu sendiri juga ada bagiannya lagi tuh. Ada blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Kemudian di reasoning ada beberapa contoh algoritmanya rule based, ada aturannya, case based, kemudian fuzzy dan lainnya. Kemudian dalam planning juga ada goal stack planning dan constraint posting. Di learning ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Jadi apa bedanya misalnya dalam kasus learning ini supervise. Supervise itu artinya kayak dipantau. Kayak misalnya kita di kelas, kita belajar, ada dosen yang supervise kita atau memantau kita gitu. Jadi kalau dalam kasus AI, si supervise ini, dia itu seperti sudah diberikan sampel inputnya. Misalnya sampel inputnya ada data, 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 ada datasetnya, himpunan datanya. Nah, nanti sampel outputnya itu harus kayak kayak gimana? Misal dalam kasus face recognition tadi, misalkan saya mengumpulkan data dari mahasiswa PSTIA untuk wajah-wajah mereka. Nanti nih data ini inputnya berupa wajah mereka,
outputnya juga berupa wajah mereka. Dalam kasus ini berarti input dan outputnya berupa citra. Nah, jadi si AI ini di, didesain untuk bisa mengenali itu semua. Misalnya ini nanti saya ke depan kamera itu, dia mendeteksi, oh ini Raihan. Atau misal dia nanti ada orang lain, misalnya ada Zero, nah, maka si AI-nya mendeteksi itu adalah Zero. Jadi input dan outputnya sudah ditetapkan dari awal. Kemudian untuk unsupervised learning itu dia tidak ada apa namanya, tidak ada data awalnya. Bedanya si unsupervised dengan supervised tadi, kalau supervised itu kan dia kayak udah ada label datanya gitu, data yang dilabelin, sedangkan si unsupervised tidak dilabelin datanya, namun si AI itu bisa mengenali. Kemudian ada lagi namanya reinforcement learning. Reinforcement learning ini seperti adaptasi. Dalam contoh sehari-harinya, misalnya saya bawa mobil, lalu ada ngelihat, misalnya ngelihat ada belokan. Nah, saya perlu beradaptasi tuh. Oh, kalau ada belokannya seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Jika belokannya tajam, berarti saya harus ngambil haluan mobilnya dari sini, gitu. Kemudian kita lanjut. Oh iya, jadi kalau untuk searching tadi kan ada blind search, ada heuristic search. Ini akan kita bahas nanti. Kita lanjut dulu ke konsep ruang keadaan pada teknik searching. Jadi seperti yang udah kita bahas tadi, searching itu merupakan algoritma yang digunakan untuk menemukan langkah sistematis menuju tujuan. Nah, tadi itu kan searching itu terbagi menjadi tiga nih. Ada blind search, heuristic search, kemudian ada probabilistic search. Nah, jadi buat blind search itu berarti kita kayak berada di titik awal, namun kita tidak tahu pastinya posisi goalnya. Misalnya kayak saya berada di hutan, nah kita nggak tahu tuh ke arah jalan itu kayak lurus itu kemana, kanan itu kemana, eh, kiri itu kemana, bawah itu kemana. Kita di awalnya belum tahu goal pasti kita atau tujuan pasti kita. Nah, kalau di heuristic search itu dia sudah diketahui titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini, berarti kita mencari jalan untuk mencapai ke situ. Kemudian probabilistic search berarti itu pencarian berdasarkan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan tertentu. Kita masuk ke konsep ruangannya tadi. Jadi konsep ruang itu apa sih? Konsep ruang keadaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu initial state, goal state, dan operator. Initial state itu apa? Jadi initial state itu merupakan kondisi mula-mula. Kemudian goal state itu kondisi yang diinginkan, kondisi tujuan atau kondisi akhirnya. Lalu operator itu merupakan langkah-langkah yang atau usaha yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan. Nah, misalkan dalam kasus ini tadi itu ada ini, misalkan kita memiliki dua buah ember, ember A dan ember B. Ember A itu ditargetkan, oh iya, ini ember A itu berisi 4 liter air, kemudian ember B berisi 3 liter air maksimumnya. Kemudian kita ingin mendapatkan 2 liter air pada ember B tanpa menggunakan alat lainnya. Berarti kita hanya memanfaatkan keran dan dua buah ember ini. Lalu gimana caranya? Nah, kita next. Pertama-tama kita identifikasi dulu tuh keadaan mula-mulanya seperti apa. Nih, keadaan awalnya initial state-nya si ember A dan ember B itu sama-sama 0 liter. Kemudian, goal state itu apa? Kita ingin agar si ember B itu 2 liter. Nah, dalam kasus ini si A-nya tidak ditentukan harus berapa liter. Jadi, di sini kita bisa menotasikannya dengan X liter, yang artinya A itu bisa berapa aja, yang penting B-nya 2 liter gitu. Jadi initial state merupakan kondisi awalnya, goal state itu merupakan kondisi akhir atau tujuannya. Oke, kita next.
Nah, di sini kita identifikasi nih operatornya kira-kira apa aja yang bisa. Pertama, coba kita pikirin di ember A bisa isi penuh ember A dari kerannya. Nah, jika ember A bisa diisi penuh, berarti ember B juga bisa diisi penuh, isi penuh ember B. Kemudian eh, pindahkan misalnya dari ember A ke ember B. Karena di sini bisa seperti ini, berarti dari B ke A juga bisa. Sehingga di sini pindahkan air dari A ke B sampai B penuh, sama pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Nah, selain itu kita juga bisa dari A memindahkan air dari A ke B sampai A itu kosong, atau memindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Nah, kemudian ada lagi, kita juga bisa membuang airnya tuh, membuang semua air dari ember A atau membuang semua air dari ember B. Yang perlu kita perhatikan dalam menentukan operator ini, kita harus jeli dalam melihat operator yang ada. Operator dalam ruang keadaan itu harus lengkap. Jadi kita perlu mempertimbangkan berbagai kondisi sehingga operatornya ini lengkap, sehingga nanti dalam menentukan langkah-langkah penyelesaiannya itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, ini kita akan mulai ya. Jadi, misal yang pertama kita menggunakan operator kedua nih, isi penuh ember B. Ember B tadi kan maksimalnya 3 liter ya. Berarti sekarang si B ini adalah 3 liter. Kemudian eh, pindahkan air dari A ke B sampai A kosong. Eh, bentar, balik. Pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Nih, operator ke-6. Jadi kita udah pakai operator 2. Bentar, seperti itu tulisannya. Oke, 2 terus kita menggunakan operator 6. Operator 6 berarti pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Berarti sekarang si B ini kosong, si B ini kosong, si A itu ada 3 liter. Kemudian, sebentar sepertinya tulisannya tidak terlihat jelas. Oke, kita ulang lagi. Jadi untuk step pertama tadi kita isi penuh ember B. Karena si B ini maksimalnya 3 liter, berarti sekarang si B ini punya 3 liter. Nah, kemudian kita pindahkan air dari B ke A sampai B ini kosong. Air dari sini kita pindahkan ke A, berarti sekarang si A itu memiliki 3 liter. Kemudian si B ini sudah 0 liter. Oke, 2, 6, susah. Kemudian kita isi penuh lagi ember B. Yang tadinya si B ini 0 liter, berarti sekarang 3 liter lagi. Si B sekarang 3 liter. Kita menggunakan operator 2 lagi. Kemudian pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Eh, Menggunakan operator kelima, ini pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Berarti sekarang di sini si B akan mengisi ke sini nih, mengisi ke A. B yang tadinya 3 liter mengisi sampai A penuh, berarti di sini di A-nya ada 4 liter dan di B-nya sisa 2 liter. Nah, dari situ kita dapatkanlah kalau solusinya itu adalah ini. Itu 2625. Nah, jadi dalam soal sebelumnya tadi berarti kita udah mendapatkan goal state yang kita inginkan, yaitu si B-nya 2 liter.
dengan langkah-langkah 2, 6, 2, bentar. Nah, namun gimana jika kita ingin eh, meletakkan 2 liter itu di dalam si A? Berarti pertama kita perlu menggunakan operator ketujuh, di mana itu akan membuang semua air dari A, sehingga di sini sekarang A-nya kosong, kemudian B-nya tadi 2 liter. Nah, sekarang kita tinggal memindahkan dari B ke A, ke 7 berapa itu? B ke A, sampai sebentar. Nah, berarti eh, dari B itu nanti dipindahkan ke A. Jadi dari 7 kita menggunakan operator 6 lagi, sehingga nanti di A itu memiliki 2 liter air. Kalau kita ingin memindahkannya ke dalam A. Oke, kita next. Selanjutnya itu video terakhir tentang blind search. Eh, di mana dalam video itu dibagi menjadi tiga, itu BFS, BFS, DFS, dan UCS. Jadi teknik teknik searching itu kan tadi terbagi menjadi dua ya. Eh, yang umumnya kayak video ini ada blind search dan ada heuristic search. Blind search itu contohnya BFS, BFS atau breed. eh, jadi ada BFS, DFS, dan UCS. Jadi kalau BFS itu breadth first searching, kemudian DFS itu depth first searching, UCS itu uniform cost searching. Kemudian ada lagi namanya heuristic search, ada hill climbing, greedy best first search, kemudian A star. Jadi apa sih bedanya si blind search dengan si heuristic search? Nah, seperti ini. Misalkan untuk kasus pertama untuk blind search, misalkan saat ini saya berada di misalkan saya berada di sebuah hutan, sana saya tersesat. Nah, itu kan saya ingin kembali ke daerah yang ada pemukiman atau daerah yang terjamah. Blind search ini lebih kurang seperti itu gambarannya. Jadi saya berada di titik awal, saya ingin ke tujuan, namun saya tidak tahu pasti di mana si tujuan ini. Saya perlu mencari jalan untuk mencapai ke tujuan tadi. Sedangkan heuristic search itu eh, dia sudah ditentukan gitu, sudah diketahui. Misalkan saya pengen dari gedung H ke gedung H ke gedung G misalnya. Sebentar. Nah, kalau heuristic search kita sudah mengetahui tujuannya. Kalau di blind search kita nggak tahu pasti di mana lokasinya. Nah, jadi kita lanjut. Kalau di dalam ini blind search itu memanfaatkan struktur pohon atau tree, di mana pohon itu kan biasanya ada level-levelnya, level 0, ini level akarnya, ini pernah dipelajari di matematika diskrit. Kemudian ada jika dia memiliki apa namanya child gitu, di sini ada posisinya sejajar, ini di level 1. Jika ini masih ada cabangnya lagi, nanti itu akan menjadi level 2 tuh. Nah, untuk bagian paling akhir ini, paling pojok-pojok ini disebut leaf atau daun. Levelnya ini bervariasi nanti tergantung dari kebutuhan. Oke, kita next. Nah, jadi BFS itu dia pencarian itu ke samping, menyamping itu. Jadi dari sebuah initial state, dia bakal buka cabang, buka cabang. Nah, jika kita melihat dalam pemrograman itu dia menggunakan struktur data queue atau antrian. Contoh queue ini dalam kehidupan sehari-hari sangat
banyak ya. Contohnya saat kita antri SPBU itu kan yang duluan antri, dia yang duluan dilayani. Jadi BFS ini memanfaatkan algoritma FIFO atau first in first out. Jadi dari kasus ini misal kita lihat nih pohonnya. Dari initial state kita mau menuju ke si S. Berarti dari A kita buka cabang ke B. Nah, urutannya bisa dilihat di sini A, B, dan ke C. Dan dicek tuh si B ada cabang lagi nggak? Oh, ternyata ada. Berarti ke D, sini D, kemudian ke E, dan dicek lagi tuh di D, bukan. Kemudian C, D, E, kemudian kita kembali lagi untuk mengecek apa namanya? Sebentar. Nah, jadi kan kalau dalam gambar ini si B itu cabangnya cuma ada dua D sama D dan E. Nah, kita lanjut ke bagian C-nya. Di C dia memiliki cabang lagi. Di sini F, di sini G. Di sini berarti Q-nya E, F, G. Kemudian kita lanjut lagi ke, jadi nanti eh, semisal di sini sudah dia apa namanya pengeksekusiannya itu level per levelnya itu. Ini level nol tadi, level satu, level 2, nol, 1, 2, 3, dan 4. Jadi jika di level itu udah tidak ada lagi, kita bisa kembali lagi tuh. Kita cek, ini kan sudah habis ya di sini. C dan C itu ada cabang F dan G. Nah, kita balik lagi ke bagian sini. Si D, kita cek apakah D itu ada cabang, rupanya dia punya cabang H. Kemudian nyamping lagi I. Si E ada cabang I, dan ada J, dan kita cek lagi di sampingnya apakah F punya cabang, ada K dan L. K, L. Kemudian eh, kita cek lagi si G punya cabang atau tidak, punya, tiada M dan N. Kemudian bagian depan ini udah selesai ya. Kita kita terus menyusuri ke bawahnya. Sampai mana tadi? N ya. Nyampe N, kita cek lagi tuh ke H. Oh, H ternyata ada cabang. Apakah dia udah ghosted? Belum. Berarti kita terus mencari. Ini di O, kemudian P, kemudian ini udah habis cabangnya, udah daun. Eh, kita cek di I. Di I ternyata ada lagi Q, R, di Q, R. Apa udah ghosted? Belum. Berarti kita cek lagi tuh sampai dia menemukan ghosted. Nah, di sini J, em, di J ini dia memiliki cabang S. S maksudnya. Nah, si S merupakan goal state. Sehingga kita berhenti pencariannya di situ karena kita udah mencapai goal state-nya. Nah, kemudian kita lihat jalurnya. Ntar ini saya hapus biar lebih kelihatan. Oke, jadi kita bisa melihat nih, ini initial state-nya di A, kemudian goal state-nya di S. Lalu kita bisa menyusuri jalur untuk menuju ke sana ya. Itu A, B, E, J, S. Seperti itu. Contoh kasusnya, kita masuk ke apa namanya, kasus Ember tadi. Mana tuh? Nah ini, jadi kan kita ingin eh, membuat ember 2 itu terisi 2 liter air. Dalam kasus ini kita initial state-nya dulu. Initial state-nya berarti, oh ya, bagian kiri ini ember satu, bagian kanan kiri ember satu, kanan itu ember 2, atau ini bagian X, ini bagian Y. X itu untuk ember satu dan Y itu untuk ember 2. Nah, di sini kita dimulai dari initial state-nya 0, 0. Kemudian kita cek tuh ke kiri. Kita menggunakan operator satu, isi penuh ember A.
Karena ember A diisi penuh, berarti nilai si A itu sekarang 4. Bisa dilihat di sini. Kemudian si B-nya itu masih 0. Apakah mencapai goal state? Belum. Nah, kita cek lagi tuh. Kalau kita menggunakan operator 2, kita buka cabang lagi ke kanannya. Ya di sini 0,3. Kenapa 0,3? Karena kita menggunakan operator 2 dari initial state. Initial state-nya 00, kemudian kenapa dia menjadi 0,3? Karena isi penuh ember B. Dan si ember B itu tadi maksimalnya 3 liter. Maka di sini 0,3. Apakah ini udah goal state? Belum. Berarti kita coba cek lagi tuh di bagian kiri. Kita memanfaatkan operator 3 di sini. Operator 3 kita gunakan, pindahkan air dari A ke B sampai B penuh. Berarti sekarang di sini menjadi 1 liter dan ember 1 menjadi 1 liter karena 4 dikurang ember kanan menjadi 3 liter. Kenapa di sini bersisa 1? Karena 4 kurang 3 itu 1. Kemudian eh, ternyata masih belum goal state nih. Kita coba lagi cek. Kalau kita pakai operator 2, kita cek isi penuh ember B. Jadi sekarang nilainya 4,3 dari yang ini. Kalau misal menggunakan operator 3 dari sini itu kan hasilnya 1,3. Ember 1 itu 1 liter, ember 2 itu 3 liter. Sedangkan kalau kita menggunakan operator 2 dari 4,0 ini jadinya 4,3. Karena yang diisi penuh itu adalah si ember B. Kita cek masih belum ya. Kita coba cek lagi ke cabang sebelahnya si 0,3 bagian sini. 0,3 kita cek menggunakan operator 6, pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Berarti dari B, dari ini si 3 ini pindah ke sini, di sini menjadi 3,0. Dan kita cek kalau misal ke kanan itu menggunakan operator 1, bagian 0,3 ini menggunakan operator 1, berarti nilainya sekarang adalah 4,3 karena operator 1 ini akan mengisi penuh ember A. Jadi sini 4,3, 4,3. Ini masih belum mencapai goal state-nya, berarti kita mencoba kemungkinan lain. Coba kita cek lagi ke cabang sini. Bagian sini kan udah enggak nih, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. eh kita cek ke cabang sini, 1,3, ember 11, ember 23, kita menggunakan operator nomor 8. Kita buang semua air dari ember B. Berarti sekarang si B-nya ini udah nggak ada. Sisa si ember A-nya 1 liter dan ember B-nya 0 liter. Kemudian kita cek ke cabang sampingnya dari 3,0 ini. Kita menggunakan operator 2, isi penuh ember B. Isi penuh ember B berarti si A-nya tetap 3, si B-nya menjadi 3 liter karena maksimumnya tadi. Kemudian kita cek lagi di sisi mana lagi? Nah, di sisi sini. Jika 1,0 ini menggunakan operator 4, pindahkan air dari A ke B sampai A kosong. Berarti sekarang si B itu memiliki 1 liter. Dan ini tidak mencapai goal state. Berarti bagian sini tidak bisa, bagian sini tidak bisa, bagian sini tidak bisa. Maka kita cek lagi bagian sini. Eh, Bagaimana? Ini 3,3 ini kita bisa menggunakan operator 5 memindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Karena si B-nya di sini 3 liter dan si A-nya 3 liter. Kalau kita memindahkan air dari B ke A ini, berarti nanti si A-nya terisi 1 liter tambahan sehingga dia maksimal. Jadi 4 liter. Sedangkan si B hanya tersisa 2 liter. Karena 1 liternya udah diambil si A. Nah, dari situ kita dapat hasil 4,2 dan itu karena tadi si ember satunya nggak ditentuin berapa, boleh X atau apa saja gitu. Si B-nya sudah mencapai goal state, yaitu 2 liter. Sehingga kita bisa menyusuri kembali cabangnya. Ntar saya hapus dulu.
Menelusuri kembali cabangnya dari initial state hingga mencapai goal state-nya. Tuh, kita bisa lihat. Kita bisa lihat nih di sini menggunakan operator 2, operator 6, operator 2, operator 5. Maka langkah-langkahnya itu adalah 26, 25 untuk eh, mencapai tujuan menggunakan BFS. Kita lanjut ke DFS. DFS ini konsepnya masih mirip, itu sama-sama menggunakan pohon. Namun bedanya di sini prinsipnya itu adalah stack. Jadi stack itu memiliki sifat LIFO atau last in first out. Di mana bagian di atas ini nanti bisa kita lakukan operasi push untuk memasukkan elemen atau pop untuk mengeluarkan elemen teratas. Berbeda sama Q tadi di mana kita melakukan NQ untuk memasukkan ke dalam antrian dan DQ untuk mengeluarkan dari antrian. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya itu kalau DFS ini kita mencarinya ke bawah dulu. Jadi dari A kita buka cabang ke B. Apakah B ini goal state? Kalau bukan, berarti kita buka cabang lagi. Jadi C nih. Apakah C ini goal state? Belum. Berarti kita buka cabang lagi menjadi D. Apakah D ini goal state? Masih belum. Kita buka lagi ke sini. D, E. Apakah E itu goal state? Masih belum juga. Nah, semisal sudah mencapai akhir seperti ini, kita udah mentok di F, F itu kayak sudah tidak bisa diapa-apain lagi, kita coba naik lagi satu tingkat. Ini kan tingkat terbawahnya. Kita naik ke tingkat si E ini. Kita naik ke sini, kita cek apakah si E punya cabang lain selain si F. Oh, ternyata ada G. Berarti ini ada G, cabang G. Tapi kita coba cek apakah G itu merupakan apa namanya? Goal state? Bukan. Berarti kita coba naik lagi ke E. Apakah E ini masih ada cabang? Nggak ada. Sudah tidak ada. Berarti kita naik lagi ke D. Naik ke D, kita cek apakah D itu punya cabang selain E. Jika punya, kita tuliskan. Sini J. Nah, kemudian apakah J ini goal state? Bukan. Dan dalam kasus ini dia sudah menjadi leaf gitu, sudah daun. Sehingga kita tidak bisa membuka cabang lagi. Berarti kita cek lagi ke D. Nah, karena D ini sudah tidak ada cabang lagi, kita naik lagi tuh ke tingkat di atasnya, ke C. Dari C kita cek apa ada cabang lain selain B. Jika tidak ada, berarti kita naik lagi satu tingkat. Kita naik ke B. Nah, di B ini kita cek apakah ada cabang selain C. Oh, ternyata ada cabang K. Ketika jika kita cek apakah ada cabang untuk si K, ada ada L. Eh, kemudian di L ini dicek dulu apakah ada cabang lagi. Jika ada kita tuliskan itu M. Nah, M ini sudah mentok. Kemudian kita cek lagi ke L, naik lagi ke L. Di L ini ada cabang lagi nggak? Rupanya ada lagi N. Nah, karena di sini udah habis, kita naik lagi ke sini. Di sini sudah habis, kita naik lagi ke K. Di K, K, L, M, N. Di K, kita cek apakah ada cabang selain L. Dalam kasus ini ada cabang atau state O. Kemudian kita cek apakah si O itu udah goal state. Oh, ternyata belum. Oh ya, si O ini kita cek apakah dia memiliki cabang gitu. Ternyata dia memiliki cabang yaitu P. Dan dalam kasus ini si P merupakan goal state. Sehingga kita sudah mencapai tujuan kita. Nah, setelah itu kita bisa mengecek jalurnya dari initial state mencapai goal state itu. Dari A menuju P. Berarti dalam kasus ini eh, langkah-langkahnya itu dari A, B, kemudian K, O, P. Begitu. Kita ambil kasus tadi. Kita menggunakan kasus Ember tadi. Jadi pertama-tama kita initial state-nya kan 00. Kemudian kita memanfaatkan operator 1. Operator 1 isi penuh Ember A.
Di sini ember A isi penuh, dari 0 menjadi 4 liter, dan ember B-nya masih 0 liter. Dan kita cek apakah di sini ada cabang. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan operator 2. Operator 2 untuk mengisi penuh ember B, yaitu 4,3. Operator 2 4,3. Dan kita cek apakah masih memungkinkan untuk dilakukan operasi. Eh, Kita manfaatkan operator 7 untuk membuang semua air dari A. Berarti 4,3 7 7. Ya, memanfaatkan operator 7 dia menjadi 0,3. Kemudian menggunakan operator 6, setelah dicek cabangnya itu dia menjadi 3,0 karena operator 6 di sini memindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Berarti yang tadinya B itu 3, dia pindah ke A, 3, 0,3 menjadi 3,0. Kemudian apa namanya? Kita cek lagi apakah di cabang itu ada cabang lainnya. Rupanya kita bisa memanfaatkan operator 2 untuk mengisi penuh ember B, eh, sehingga nanti nilainya itu ember 1 itu 3 liter, ember 2 itu 3 liter. Kemudian kita cek apakah ini udah mentok atau belum. Ternyata belum mencapai goal state. Nah, kita di sini menggunakan operator 5. Operator 5 memindahkan air dari B ke A sampai A penuh. B ke A sampai A penuh, berarti B ke A. Si A maksimum 4 liter, berarti 3. Si A-nya sekarang 3, si B-nya sekarang 3. Berarti dari B itu berkurang 1 liter dan si A-nya bertambah 1 liter sehingga nanti di sini menjadi 4,2 atau di A itu 4 liter dan di B itu 2 liter. Dalam kasus ini kita sudah mencapai goal state-nya sehingga didapatkanlah langkah-langkahnya itu 1, 2, 7, 6, 2, 5. Operator 1, operator 2, operator 7, operator 6, operator 2, dan operator 5 untuk mencapai goal state. Jika kita lihat dibandingkan yang sebelumnya tadi, mana dia? Nah, yang tadi itu langkah-langkahnya lebih efisien gitu, lebih optimal, cuma ada 4 langkah, sedangkan ini ada berapa langkah? 1, 2, 7, ada 6 langkah. Nah, jadi itulah salah satu kelemahan dari DFS. Kita bisa melihat perbandingannya di sini. Nah, BFS itu atau Bread First Search itu dia langkah-langkah yang dia temukan itu lebih komplit atau lebih lengkap gitu karena kita tadi membuka tiap kemungkinannya, cabang-cabangnya itu lebih banyak dibanding DFS. Karena dia sudah lengkap, kita dapat menemukan solusi paling optimal atau paling efisien dari pencariannya. Akan tetapi si BFS ini memiliki kelemahan yaitu membutuhkan lebih banyak memori. Sedangkan si DFS, Third First Search, itu langkah-langkah yang dihasilkan tidak komplit, tidak lengkap karena tadi pencariannya juga dimulai dari eh, mendalami dulu sampai dasarnya, kemudian kita naik satu tingkat. Kemudian karena langkah-langkahnya ini tidak lengkap juga, kita tidak menemukan solusi optimal dari DFS. Akan tetapi DFS ini membutuhkan lebih sedikit memori. Jadi kapan kita harus menggunakan BFS atau kapan kita harus menggunakan DFS, jadi itu tergantung kebutuhan lagi. Nah, semisal kita tidak masalah nih memori kita sekarang kan udah banyak-banyak gitu. Udah nggak masalah gitu. Berarti yang paling baik itu kita menggunakan BFS. Kan tetapi jika memori kita mungkin sedikit, itu kita bisa memanfaatkan metode BFS untuk pencariannya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir yaitu UCS, Uniform Cost Search. Jadi apa bedanya antara DFS dengan UCS ini? Jadi itu bisa kita lihat nih. Dalam UCS ini dia seperti memiliki nilai. Tuh, ada lihat. Eh, di sini ada 15, di sini ada 13, di sini 25, 16. Apa sih maksudnya? Jadi, nilai-nilai di sini
Itu merupakan biaya yang diperlukan untuk perpindahan dari state satu ke state berikutnya. Misalkan nih, saya dari A mau ke C. Berarti saya membutuhkan 15 eh, poin untuk bisa pindah. Dari A ke D saya butuh 20, dari A ke B saya butuh 9. Oke. Oh, belum. Jadi kita bisa memodelkannya dalam graf pohon dalam struktur pohon maksud saya. Jadi si A itu merupakan initial state. Ini kita bisa lihat ya I.S ini maksudnya initial state, kemudian G.S ini maksudnya goal state. Jadi kita dari A itu mau ke F. Karena ada nilainya ini, kita perlu mempertimbangkan agar kita bisa mencari rute paling efisien yang paling membutuhkan sedikit biaya perpindahan. Kita perlu memerhatikan ini semua. Kita pertama-tama memodelkan dulu tuh dalam bentuk pohon. Kita tentukan initial state-nya kan A. Nah, kita cek di gambar ini. Ini dari A ada ke B, ada ke D, ada ke C ya. Nah, kita modelkan dalam grafnya, dalam pohonnya, dari A ke B, coba kita lihat di bagian kiri ini, dari A ke B, itu membutuhkan poin 9. 9 poin. Nah, dari A ke B sini memiliki 9 untuk cost-nya, kebayarannya. Kemudian dari A ke C, kita cek tuh, A ke C ada 15. Lalu dari A ke D, itu butuh 20. Kita bisa lihat nih di bagian kiri ini, yang saya coret-coret. Tuh, 20. Oke, kecoret. Nah, dari situ kita dapat menentukan mana yang paling sedikit nilai. Oh, sebentar. Jadi dari B, kita coba lihat dari B ini. Dari B bisa ke D, dari dari B itu kita bisa ke A, namun itu tidak perlu. Kenapa? Karena A itu merupakan initial state, jadi kita tidak perlu berulang ke sana, sehingga sekarang si A-nya itu udah close. Kemudian kita cek lagi si B bisa selain ke A itu dia bisa ke ke D. Namun si D ini kan tadi udah dipakai, berarti kita nggak perlu ke sana. Dan kita bisa cek lagi, ini dari B ke D nggak perlu karena di sini sudah ada D. Dari B ke E itu membutuhkan 13. Sehingga di sini A ke B itu butuhkan 9, B ke E itu butuh 22. Kenapa? Karena itu merupakan total dari 9 tambah 13. Ini tambah ini. 9 tambah 13, 22 untuk kosnya. Dan dari E ke F itu membutuhkan 22 tambah 10, 32. Coba kita cek cabang lainnya untuk C. Dari C mana? Ini C. C itu dia bisa ke A, tapi kita tidak perlu ke A lagi. Ke D juga tidak perlu. Eh, dari C bisa ke F. Kenapa dari A dan ke D tidak perlu lagi? Karena mereka itu sudah ada di cabang sebelumnya. Kita tidak perlu manggilnya berkali-kali. Di sini C langsung ke F misalnya. Berarti di sini kita perjalanan dari A ke C ke F itu adalah 15 tambah 25. Sehingga di sini nilainya berapa? 40. Ya, 40. Kemudian jika kita cek di D, itu di D sini dari A ke D itu 20, dari D ke F itu 16, berarti total biayanya adalah 36. Nah, dari semua itu kita mengecek mana nih kos yang paling sedikit. Di sini tadi ada 40, di sini ke F-nya ada 36. Berarti kita yang paling sedikit biayanya itu ini 32. Sehingga rute terbaiknya itu dari initial state ke goal state-nya itu adalah dari A ke B, kemudian dari B ke E, dan E ke F. Oh iya, jadi untuk bagian ini ada open dan close. Jadi jika kita membuka cabang baru, kita menuliskan di bagian open ini
Namun jika cabang itu sudah berakhir atau sudah ditutup, kita memasukkannya bagian close kayak si A ini kan tadi di awal sudah kita buka menjadi B, C, D. Jadi si A-nya itu udah di close gitu. Nggak ada cabang baru lagi selain itu. Dan dari B ke mana tadi? Eh, si B-nya menjadi close, dia masuk sini, sampai seterusnya si C di close, dia masuk ke sini, si C ini close, cuma ada dua cabang, dia pindah ke yang tadinya di open jadi close, seperti itu. Mungkin, oh ya, satu lagi, sebentar. Nggak kelihatan. Nah, yang terakhir di sini ada cara membuat AI. Yang pertama itu kita perlu menentukan tujuan dan mengidentifikasi masalah yang ada atau masalah yang mau diselesaikan. Misalkan ada kasus kita ingin membuat smart room di mana ruangan itu hanya bisa dimasuki oleh dosen dan mahasiswa yang memiliki mata kuliah di jam dan ruangan tersebut. Kemudian di situ kita tentukan tuh dari situ apa kira-kira AI yang bisa digunakan. Dalam kasus ini kemungkinan AI-nya akan menggunakan algoritma learning di mana nanti eh, kita membutuhkan kamera untuk bisa menerima citra dari wajah-wajah tiap dosen atau mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian langkah berikutnya kita mempelajari dengan sesama AI yang sudah ditentukan untuk mendapatkan model yang tepat atau algoritma yang tepat. Jadi tadi kan dibahas itu sudah yang tadi telah dibahas itu ada banyak model AI atau algoritma AI. Secara garis besarnya terbagi menjadi empat: searching, reasoning, kemudian planning dan learning. Kita tentukan tuh, kita setelah menentukan yang mana paling tepat, kita pelajari metodenya, algoritmanya kita pelajari. Berarti dalam kasus ini kita mempelajari learning, eh, bagaimana cara membuat mesin itu bisa memahami hal yang kita inginkan gitu. Misal kita ingin membuat mesin itu paham dengan pola wajah setiap mahasiswa dan dosen yang ada di ruangan tersebut. Kemudian setelah kita menentukan dan mempelajari, kita buatlah coding atau eh, pemrograman. Untuk programmingnya kita buat softwarenya untuk itu. Kemudian kita melakukan penyempurnaan dan optimasi terhadap AI-nya. Misalnya si AI-nya masih salah dalam mengenali. Itu kita perlu optimalin dulu, perlu kita sempurnakan dulu agar dia tidak salah mengira lagi. Misal dia mengira saya sebagai orang lain atau dia mengira orang lain sebagai saya. Itu kita perlu sempurnakan dulu sistemnya. Kemudian yang terakhir kita tinggal embed ke dalam mesin atau komputernya sehingga mesin itu bisa menjadi cerdas. Dalam kasus ini tadi si kameranya itu udah cerdas, kayak dia udah bisa tahu, oh ini bukan kelas PSTIA, oh ini anak PSTIA, oh ini dosen, oh ini bukan dosen gitu. Sehingga nanti si ruangan itu bisa terbuka gitu. Atau ruangan itu tidak bisa terbuka karena dia tidak ada kepentingan di kelas, di ruangan itu dan di jam itu. Nah, kemudian mungkin itu saja untuk presentasi saya hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.